Pak Guru kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Pak Guru berharap semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran TIK. Pelajaran kita yaitu masih mengenai Microsoft Excel. Pelajaran kita hari ini yaitu bagaimana memformat sel pada Microsoft Excel. Nah, anak-anak tahu kan yang mana itu sel? Nah, perhatikan, sel itu adalah gabungan antara baris dan kolom. Nah, jadi setiap kotak ini itu adalah yang disebut dengan sel. Nah, ini semua sel ya, sel. Kemudian kolom adalah yang ini, yaitu gabungan sel dalam lajur vertikal. Sedangkan baris adalah ini yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu gabungan sel dalam lajur horizontal. Nah, itu adalah baris. Sedangkan kolom ditandai oleh huruf ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana memformat sel. Nah, kita dapat membuat perubahan tampilan pada lembar kerja dengan cara memformatnya. Kita contohkan ya. Nanti boleh dibuka bukunya halaman 4. Nah, coba kita ketikkan dulu teksnya. Di situ kita akan membuat daftar nama teman. Jadi kita ketik pada A1. Jadi pada kolom A baris ke-1 kita ketikkan daftar nama temanku. Nah, kita ketikkan. Nah, perhatikan di sini daftar nama temanku ini berada di A1. Lalu di situ daftar nama temanku itu dia sampai ke kolom B dan C. Tapi bukan berarti kolom B dan C-nya berisi. Tidak ya. Hanya kolom A yang berisi. Hanya kolom A. Nah, kemudian coba kita ketikkan di A3 nomor. Kemudian selanjutnya kita ketik nama. Nah, untuk menggeser, untuk berpindah sel ke sebelah kanan, nah tadi di nomor ini, untuk berpindah ke sel berikutnya, ke sebelah kanan, cukup dengan menekan tombol tab pada keyboard. Jadi, cukup tekan tombol tab untuk memindahkannya. Kemudian kita ketik di situ tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian telepon. Nah, perhatikan, kita mau memformat sel ini. Yaitu kita akan membuat perubahan tampilannya. Nah, perhatikan sel tempat penulisan nomor ini atau yang kita singkat dengan no, ya, itu kan terlalu lebar kolomnya. Nah, kita kecilkan. Caranya kita kecilkan kolomnya yaitu dengan mengarahkan kursor ke garis kolom. Nah, ke garis kolom yang ada tulisan A, B, C, D-nya ya. Nah, ada di situ garisnya, kita arahkan ke situ. Kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke kiri untuk mengecilkan. Nah, kira-kira sampai di situ. Nah, jika kita ingin melebarkan kolom nama, kita arahkan ke garis kolom namanya ya, yang itu di kolom B. Kemudian kita klik, kita tahan, kita geser ke kanan secukupnya. Begitu juga dengan tanggal lahir, alamat, telepon diperbesar secukupnya ya. Nah, begitu kira-kira untuk penulisan judulnya dan nomor nama, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Nah, coba kita isikan contohnya nomor 1. Kita isikan nomor 1. Namanya kita ikuti dulu yang di buku ya. Sabil. Kemudian tanggal lahir 17 Oktober. Nah, kemudian alamatnya Jalan Nuri 9 Bekasi. Begitu ya, teleponnya 88953116. Ini hanya contoh ya. Nah, perhatikan di sini penulisan tadi tanggal 17 Oktober yang di buku di situ jadi tertulis 17 garis ok. Nah, bagaimana supaya tertulis 17 Oktober tidak disingkat seperti ini? Nah, ketika mengetiknya kita awali dengan tanda
kutip 1. Nah, tadi kita kawal dengan tanda petik. Petik 1 ya. Kemudian kita tulis 17 Oktober. Nah, sekarang tulisannya sudah 17 Oktober. Jadi diawali dengan tanda petik 1 ya untuk menulisnya. Begitu juga penulisan angka. Jika ada mungkin penulisan angka 0 seperti nomor handphone ya, 0. Jika kita enter, nah nolnya kan tidak ada. Nah, tadi kan sudah kita ketik nolnya. Nah, sekali lagi ya. Nah, tidak bisa, tidak muncul. Supaya muncul angka nolnya, kita buat tanda kutip. Nah, jika ada contohnya nomor telepon ya, nomor handphone ya, 081 sekian begitu ya. Diawali dengan tanda kutip 1. Kemudian ditulis 0. Nanti baru bisa ya, ada nolnya di belakang. Nah, begitu ya. Jika ada nanti muncul seperti itu, jangan terus bingung. Cukup hanya dengan menambahkan tanda petik 1 di awalnya. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Memformat tulisan pada Microsoft Excel sama seperti ketika memformat tulisan pada Microsoft Word. Nah, contoh ya, daftar nama temanku, mau kita ganti jenis hurufnya, mau kita tebalkan, mau kita besarkan hurufnya sama seperti pada Microsoft Word. Jadi, kita seleksi dulu selnya. Jadi, cukup selnya saja diseleksi ya. Kita klik selnya. Tadi daftar nama temanku ini di A1 ya, di A1. Jadi, kita ketik A1, jangan di B ya. Di B1 lihat A1 yang aktif sehingga muncul tulisannya bukan di B ya, bukan di B tapi di A. Nah, merubah jenis hurufnya yaitu pada font. Nah, diketik segitiganya yang ini ya. Lalu diklik. Nah, nanti di situ ada berbagai pilihan, bisa ditarik scroll barnya untuk melihat jenis huruf yang diinginkan. Nah, di situ banyak jenis hurufnya. Nanti tinggal dipilih jenis huruf yang diinginkan, begitu ya. Nah, kemudian membesarkan tulisan yaitu pada font size. Nah, yang sekarang ini ada tulisan 11-nya. Nah, di situ untuk membesarkan hurufnya. Jadi diklik segitiganya juga. Nah, ditentukan jumlah huruf yang diinginkan. Bukan jumlah huruf ya, besar huruf yang diinginkan. Contoh 14 ya. Nah, jika ditebalkan juga menggunakan icon bold. Nah, memiringkan juga sama ya seperti pada Microsoft Word. Nah, begitu caranya untuk memformat tulisannya. Perataannya juga sama ya. Rata kiri. Nah, yang dipilih untuk perataan teksnya yaitu yang di bawah dulu ya, rata kiri. Nah, di sini mau rata tengah. Nah, itu perataan teksnya kanan, tengah, kiri. Kalau kiri yang align text left-nya ya, yang untuk tengah center, yang untuk rata kanan align text right. Nah, yang di atas ini untuk posisi atas bawah dari hurufnya. Maksudnya posisi atas bawah. Coba kita lebarkan dulu yang ini ya. Kita lebarkan dulu baris 1. Kita lebarkan barisnya. Nah, perhatikan. Nah, di sini untuk perataan teks yang di atas ini fungsinya untuk meratakan ke atas, ke bawah, atau di tengah-tengah. Nah, kalau kita memilih yang di tengah, jadi dia teksnya persis berada di tengah baris. Nah, sedangkan yang di bawah tadi itu untuk posisi teks, nah, membuat perataannya di dalam kolom. Ya. Sedangkan yang di atas untuk baris. Nah, perhatikan jika kita pilih top align-nya, jadi dia berada di atas. Di atas barisnya ya. Kita pilih yang center, dia berada di tengah baris. Begitu juga yang selanjutnya bottom align, yaitu teksnya berada di bawah. Nah, untuk perataan tengah kolomnya, nah dipilih center. Untuk perataan tengah barisnya dipilih middle align. Nah, kenapa posisinya seperti ini? Karena dia hanya berada di A1. Nah, kita mau menggabungkan sel, yaitu karena tadi judulnya ini daftar nama temanku ini panjang tulisannya, kita buat di tengah, kita gabungkan kolom A sampai E. Ya, kolom A
sampai E. Karena tadi tabelnya sampai E, yaitu telepon ada di kolom E. Kita gabungkan. Caranya kita blok. Cara membloknya adalah klik kiri, ditahan, kita blok sampai sel yang kita inginkan. Nah, sampai E tadi kita blok, kita lepas, klik kirinya. Nah, sesudah itu untuk menyatukan selnya, yaitu kita pilih icon merge and center. Jadi cukup kita klik icon ini, merge and centernya. Nah, perhatikan, selnya sudah menjadi satu. Jadi A, B, C, D, E pada baris satu itu sudah menyatu selnya. Jadi sudah menjadi satu sel. Nah, sekarang tulisannya berada di tengah kolom dan di tengah baris, persis berada di tengah-tengah selnya ya. Jika kita buat seperti ini, di kiri, kemudian kita pilih di kanan begitu juga yang di atas ya. Nah, jadi di sini disesuaikan. Nah, tapi pada umumnya biasanya untuk judul dua-duanya dipilih tengah ya, dua-duanya dipilih tengah seperti ini. Nah, itulah bagaimana cara menggabungkan sel. Nah, untuk memberi warna tulisan sama seperti kita bekerja pada Microsoft Word juga. Jadi kita kalau Microsoft Word kita blok ya kata-katanya. Nah, kalau pada Microsoft Excel cukup selnya kita aktifkan atau kita blok. Nah, contoh daftar nama temanku ini, kita klik aktifkan selnya, kita pilih warna tulisannya pada font color ini ya. Pada font color kita klik segitiganya untuk mencari warna yang lain. Ya, contoh seperti ini kita pilih warnanya. Nah, begitu cara memberi warna tulisan. Sedangkan yang berbentuk kaleng cat ini adalah fill color. Artinya fill color adalah untuk mengisi warna. Mengisi warna apa? Nah, ini fungsinya untuk mengisi warna selnya. Sel yang aktif akan diisi dengan warna. Coba kita pilih warnanya pada segitiganya untuk memilih warna yang diinginkan. Nah, perhatikan seperti ini ya. Jika menginginkan warnanya, langsung diklik saja. Nah, sekarang selnya sudah berwarna. Begitu cara mewarnai sel. Nah, tadi pakai font color untuk tulisan, sedangkan fill color untuk warna selnya. Sampai di situ paham ya, anak-anak Pak Guru kelas 5? Nah, kemudian tabel kita ini sekarang belum ada bingkainya. Jadi masih jika di preview hasilnya masih seperti ini. Belum ada tabel, belum ada tabel. Nah, di buku kita ingin ada garis tabelnya. Jadi, kita mau buat garis tabelnya. Caranya yaitu kita seleksi sel yang kita ingin buat garis. Jadi contoh kalau di buku ada contoh sampai 10 nama di situ ya. Pak Guru buat dulu nomornya sampai 10. Nah, seperti ini. Jadi, mulai dari nomor sampai telepon sampai ke nomor 10 ini di baris ke-13 ini diblok. Jadi diblok karena ini kita inginkan ada garis sisi dari selnya, ada garis tepi selnya. Nah, caranya supaya ada garisnya yaitu kita pilih bottom border atau kita pilih border ya. Ini bottom border, pilihannya di situ karena hanya di bawah yang ada garis tepinya. Jadi kita pilih bordernya, kita klik segitiganya, kita pilih yang all border. Nah, all border artinya semua memiliki garis tepi. Kita pilih, nah pilih yang ada seperti ini ya, semua ada garisnya. Nah, perhatikan kalau yang di atas bottom border itu jadi hanya yang di bawah ada garisnya kan? Begitu juga yang top border ini hanya di atas ada garisnya. Nah, pilih yang semua lengkap garisnya. Kita pilih all border ya. Nah, perhatikan sekarang semua sudah memiliki garis. Jadi sekarang sudah berbentuk tabel. Nah, begitu untuk membuat
garis bordernya atau garis sisi setiap tabelnya. Nah, jika penulisan nomor, nama, tanggal lahir, alamat telepon mau ditebalkan, boleh ya. Boleh diblok, yaitu cukup diblok. Caranya diseleksi ya, diklik, tahan, tinggal digeser mouse-nya. Kemudian, jika mau ditebalkan, pilih icon bold. Jika dimiringkan, pilih icon italic. Nah, jika kita ingin membuat tulisannya berada di tengah-tengah sel, kita pilih center. Nah, begitu juga dengan yang di atas. Nah, sehingga sekarang tulisannya berada di tengah-tengah. Begitu juga dengan nomor teleponnya boleh dibuat di tengah, pilih yang center. Nah, begitu kira-kira ya. Nanti anak-anak Pak Guru yang memiliki komputer atau laptop di rumah, boleh nanti dicoba-coba membuat tabel daftar nama temanku yang ada pada halaman 7. Nah, kira-kira sampai di situ bisa dipahami ya. Tadi sudah membuat warna pada selnya juga sudah ada. Nah, sekarang kita mau menyisipkan gambar. Nah, bagaimana cara menyisipkan gambar? Menyisipkan gambar pada Microsoft Excel sama juga halnya seperti menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Nah, contohnya seperti ini kita insert. Kita pilih dari clip art. Nah, boleh dari clip art, boleh dari picture ya. Nanti boleh dipilih dari mana saja. Nah, contoh kita pilih dari clip art. Nah, nanti ketika kita klik clip artnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan gambar yang kita inginkan pada search for. Nah, coba search for kita cari apa? Contoh gambar orang boleh diketikkan di situ. Untuk gambar orang ditulis bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. People contohnya. Nah, nanti akan muncul gambar-gambar yang berhubungan dengan orang. Contoh kita mau pilih gambar mobil ini, kita tempatkan. Nah, kita klik. Nah, kemudian boleh kita geser dengan cara klik kiri, tahan, kemudian kita geser. Jika ingin dikecilkan, arahkan pada titik-titik yang ada di sekitar gambarnya sehingga berubah nanti kursornya menjadi dua anak panah. Nah, seperti ini. Perhatikan. Kita klik, kita tahan, kemudian kita geser ke dalam jika ingin dikecilkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian jika ingin mencari gambar yang lain, boleh dicari dari sini ya. Dari clip artnya. Nah, contoh gambar ini mau diinginkan, cukup diklik saja. Jika ingin dibuat, nah, seperti itu. Boleh ya, boleh. Itu cara menyisipkan gambar dari clip art atau dari picture. Itu kira-kira ya, anak-anak Pak Guru di rumah. Nah, mungkin untuk hari ini sampai di situ dulu ya. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah coba membuat daftar nama temanku yang di halaman 7. Nama-nama temannya boleh nama-nama teman yang sebenarnya atau boleh menggunakan data yang ada di buku tersebut ya. Nah, jika menggunakan nama temannya boleh ya, nama temannya di kelas atau di sekolah boleh. Jika tidak mau membuat nama temannya yang di buku saja juga boleh ya. Baiklah, sekian dulu ya untuk hari ini. Semoga anak-anak Pak Guru bisa mencobanya di rumah ya. Sekian dulu, terima kasih. Dadah.